Engkau. Halo, bertemu kembali bersama saya Jaman di channel Jaman Tasik, dan di video kali ini saya menyampaikan informasi terkait kriteria fakir miskin, yang mana mereka ini nanti tentu berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Karena terkait kriteria fakir miskin ini di masyarakat memang kemarin ada beberapa penafsiran, dan di kesempatan video kali ini saya menyampaikan atau membacakan surat keputusan dari Kementerian Sosial terkait kriteria fakir miskin, yang mudah-mudahan ini memberikan informasi atau pencerahan kepada kita semuanya. Nah, di sini saya membacakan surat keputusan Menteri Sosial yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 tentang keputusan Menteri Sosial kriteria fakir miskin. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Kemudian poin kedua, kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari. Kemudian poin ketiga, dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Kemudian poin keempat, dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria berikut. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa salah satu indikasi atau indikator bahwa seseorang itu merupakan fakir miskin adalah tidak memiliki tempat tinggal atau tempat berteduh untuk sehari-hari. Namun apabila misalnya memang orang tersebut memiliki tempat tinggal atau memiliki tempat untuk berteduh, itu bisa dideteksi apakah dia juga termasuk kriteria fakir miskin atau tidak dengan beberapa poin yang nanti akan saya bacakan. Keterangan pertama adalah kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga tidak bekerja. Jadi kalau misalnya kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga tidak bekerja, maka masuk ke dalam kategori fakir miskin. Kemudian yang kedua, pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir. Kemudian yang ketiga, pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Yang keempat, tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir. Jadi tidak ada pengeluaran atau tidak bisa membeli pakaian dalam 1 tahun terakhir. Kemudian yang kelima, tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau plesteran. Kemudian yang keenam, tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng. Kemudian yang ketujuh, tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas atau jamban yang bersama gitu ya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt ampere atau bukan listrik. Jadi itu beberapa tadi ada 8 indikator lain ketika misalnya seseorang sudah punya rumah, tapi apakah dia juga termasuk ke dalam kriteria fakir miskin, maka tadi poin-poin penjelas tadi yang bisa menentukan apakah Anda ini merupakan fakir miskin atau bukan. Yang tentu kalau misalnya tadi Anda ini termasuk ke dalam beberapa kriteria yang sudah saya sebutkan atau sudah saya bacakan, berarti Anda berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Tapi kalau misalnya Anda tadi tidak pernah mengalami atau tidak sama ciri-cirinya dengan apa yang sudah saya bacakan, berarti Anda tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.